butuh Engkau pagi ini Tuhan. Kami perlu Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Sebab kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Kuasa dan firman-Mu itulah yang menuntun jalan kami, sehingga kami berjalan terus dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau berbicara bagi kami semua. Urapan dan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami sama-sama menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Belajar lagi tentang keluarga, sebab keluarga ini sangat penting, saudara. Hari-hari ini banyak orang sedang ditipu oleh iblis, sehingga dalam perjalanan rumah tangga mereka, ketika ada persoalan dalam rumah tangga mereka, mereka katakan, sudah selesai sudah persoalan kita, selesailah sudah rumah tangga kita, biar kita pisah. Kalau istilah orang Dayak, orang Kalimantan bilang begini, kita sudah habis jodoh. Padahal sudah berumah tangga bertahun-tahun, sudah membangun sebuah rumah tangga, sudah bertahun-tahun, hidup bersama sudah bertahun-tahun. Tetapi ketika ada persoalan dalam rumah tangga mereka, ada pergumulan dalam rumah tangga mereka, mereka bilang, sudah cukup sudah. Kita sudah habis jodoh hari ini. Ternyata jodoh juga habis. Coba tampilkan adek. Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Saudara, kita terus belajar tentang keluarga, karena keluarga ini adalah sangat penting, saudara ini. Karena keluarga adalah konsepnya Tuhan. Kita belajar tentang hakikat daripada keluarga itu sendiri. Hal ini saya sampaikan di pernikahan kemarin, dan Bapak Gembala juga dengan Bapak Denny sudah sampaikan beberapa waktu lalu, minggu lalu. Kenapa diulang-ulang? Sesuatu yang diulang-ulang artinya sesuatu yang sangat penting dan sungguh-sungguh menjadi perhatian Tuhan. Amin. Kalau sesuatu yang tidak penting tidak perlu diulang-ulang. Sekali dikasih tahu sudah selesai. Tapi karena sangat penting, makanya harus diulang-ulang supaya kita bisa memahami hakikat yang sebenarnya tentang keluarga Kristen. Jadi kehidupan keluarga kita tidak sama dengan kehidupan keluarga di luar sana yang tidak memahami firman. Kalau keluarga di luar sana yang tidak memahami firman, saya katakan tadi bahwa ketika ada persoalan, dia katakan cukup sudah, kita selesai di sini, kita cerai saja. Tapi bagi keluarga Kristen tidak seperti itu. Pernikahan Kristen tidak seperti itu. Kita harus memahami dengan benar hakikat daripada pernikahan Kristen. Baik, kita baca firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Konsep pernikahan Kristen berbeda dengan konsep pernikahan di luar Kristen. Kalau konsep pernikahan Kristen memahami bahwa yang pertama keluarga adalah konsepnya Tuhan. Keluarga adalah konsep Allah sendiri, dibangun oleh Allah sendiri. Kalau dalam bacaan kita tadi dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, sebelum manusia diciptakan,
Manusia sudah ada di dalam konsep, dalam pikiran, dalam hatinya Tuhan. Berfirmanlah Allah, perhatikan sini ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya mau tanya, sudah ada manusia belum? Halo? Ayat 26 ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sudah ada belum? Belum ada. Masih ada dalam konsepnya Allah. Masih ada di dalam konsep kekekalan Tuhan. Manusia belum dijadikan. Ada kata kita di sana kayaknya besar, berbicara tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tritunggal. Konsepnya sudah ada. Di dalam kekekalan itu Allah sudah merancangkan sebuah keluarga akan hadir dalam dunia ini. Kalau kita baca Alkitab, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya itu berbicara tentang satu rentan waktu yang tidak terbatas. Jadi waktu Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu masih ada dalam konsep Tuhan, saudara. Masih ada dalam konsep Tuhan, masih ada dalam pikiran Tuhan, dalam hati Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Jadi bukan rupa fisik kita, karena rupa fisik kita berubah, ya, berbeda satu dengan yang lain. Bapak Denny dengan saya tidak sama, tapi ganteng-ganteng. Omnya dengan Mama Gembala tidak sama, sudah. Beda fisik. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan segambar serupa. Segambar serupa bicara tentang karakter Allah, bicara tentang sifat-sifat Allah. Itu ada di dalam diri kita masing-masing. Allah sudah taruh sifatnya dalam hidup kita. Allah sudah taruh karakternya dalam hidup kita, dengan tujuan supaya kita bisa belajar untuk berjalan di dalam sifat-sifatnya Tuhan, berjalan di dalam karakter-karakternya Tuhan. Tetapi dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, semuanya sudah lewat, sudah. Semuanya berubah. Sifat Allah sudah berubah dalam diri kita. Karakter Allah sudah berubah dalam diri kita. Dosalah yang menguasai kita. Tetapi pada intinya, pada mulanya, Allah merancangkan kita segambar serupa dengan Allah. Sifat dan karakter kita serupa dengan Allah. Yang kedua, saudara, kita perhatikan. Keluarga ini merupakan lembaga pertama yang Allah bentuk. Ayat yang ke-27 bilang begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 27, manusia diciptakan. Tapi ini bukan bicara satu hari, 2 hari, tidak. Konsep Allah itu dalam kekekalan manusia dijadikan, keluarga dijadikan dalam konsep kekekalan. Ayat yang ke-27 baru terjadi. Maka Allah menciptakan manusia itu. Dan waktu Allah menciptakan Adam, saudara, dalam Kejadian 22 ayat, Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Waktu Tuhan menciptakan Adam, kemudian semua sudah disediakan. Semua keperluan Adam sudah disediakan semuanya. Kebutuhan makan minum sudah disediakan semuanya. Tetapi ketika Tuhan lihat setiap hari Adam, dia hanya bergaul dengan binatang, dia hanya bergaul dengan anjing, dengan monyet, dengan kuda, ya, tempat dia bermain tiap hari, Tuhan bilang,
Sampai baik begini. Adam tidak baik seorang diri saja. Tidak baik seorang diri. Jadi konsep keluarga dimulai dari kekekalan. Sudah ada dalam konsep Tuhan. Kemudian Allah mulai merancangkan keluarga itu. Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri saja. Coba lihat di samping kiri kanan masih ada yang sendiri. Ya. Coba lihat kalau ada yang masih sendiri bilang begini, korek dia. Tuhan Yesus bilang sudah baik. Kalau yang sudah berkeluarga jangan korek. Itu susah lah itu. Korek yang masih jomblo, yang masih sendiri bilang. Tuhan bilang tidak baik, cari cepat sudah. Loh, Tuhan sendiri yang bilang tidak baik kok, bukan manusia yang bilang. Kalau Tuhan sendiri yang bilang tidak baik berarti ada masalah-masalah di sana. Hidup sendiri itu banyak masalah, saudara. Apalagi kalau sudah tua banyak masalah kalau hidup sendiri. Tidak ada yang mendampingi. Apalagi tidak ada anak, siapa yang urus? Oh, biar Tuhan Yesus yang urus. Haleluya. Karena persoalan banyak, Tuhan tahu itu. Sendiri tidak enak. Makanya Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu Adam tertidur. Allah membuat Adam tertidur. Kemudian tulang rusuk daripada Adam diambil dan dijadikan Hawa. Ayat yang ke-22 bilang begini. Dan sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dibawa kemana? Dibawa kepada manusia itu. Dibawa kepada Adam, saudara. Manusia itu Adam. Ketika Hawa sudah dibangun, sudah jadi manusia yang cantik, dibawa kepada Adam. Kata dibawa kepada Adam bicara tentang dipersatukan kembali kepada Adam. Dipersatukan kembali. Karena itu tulang rusuknya Adam. Itu bukan kayu gelondongan di luar yang dibawa. Dipersatukan kembali karena itu memang miliknya Adam sendiri. Amin. Jadi istri kita itu, kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, istri itu milik kita. Istri itu miliknya suami. Makanya ketika Hawa dibangun jadi seorang wanita, seorang perempuan yang luar biasa, dibawa dan dipersatukan kepada Adam. Makanya ini keluarga ini, saudara, adalah satu lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Tuhan dalam Kejadian 2 tadi. Allah yang membentuk manusia itu, merancangkan manusia itu dan membentuk lembaga itu. Sebab itu ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Wow. Adam bilang inilah dia. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi kalau sudah ketemu, jangan bilang ini tulang rusuk orang. Sudah diberkati di gereja, jangan bilang ini orang pun tulang rusuk. Jadi setiap hari sakiti dia, setiap hari tendang dia, setiap hari pukul dia. Kenapa? Kita merasa bahwa itu bukan milik kita. Sesuatu yang bukan milik pasti tidak dihargai, tidak dihormati, tidak disayang. Tapi kalau sesuatu yang jadi milik pasti dihormati, disayang. Dia lulus. Ini karena milik. Sebab dia diambil dari laki-laki. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.
Kalau lembaga itu adalah bentukan Allah, Allah yang membentuknya, maka saya katakan tidak ada seorang pun, tidak ada satu lembaga pun yang bisa memisahkan keluarga. Amin. Nenek baik kita tidak bisa memisahkan sebuah lembaga yang namanya keluarga. Toh tidak bisa memisahkan sebuah lembaga yang namanya keluarga. Theo tidak bisa memisahkan sebuah keluarga yang namanya satu lembaga yang namanya keluarga. Pengadilan sekalipun, walaupun hari ini kalau orang cerai, kalau gereja tidak setuju, orang keluarga tidak setuju, dong lari di lembaga yang namanya pengadilan untuk cerai di sana. Tapi di mata Tuhan tidak ada satu lembaga pun yang bisa memisahkan sebuah keluarga, saudara. Karena Allah yang membentuknya, Allah yang berhak memisahkan mereka dengan cara apa? Halo? Dengan cara apa? Maut memisahkan mereka. Alkitab katakan hanya maut yang memisahkan sebuah keluarga yang sudah dibangun oleh Allah. Kalau Allah yang bangun, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan. Tidak ada lembaga manapun yang bisa memisahkan. Hanya Allah yang memisahkan dengan cara maut. Maleakhi 2 ayat 16 berkata Allah membenci perceraian. Kenapa Allah benci? Kata benci di situ katakan Allah muak. Mau muntah rasanya lihat orang bercerai. Apalagi keluarga Kristen bercerai. Allah muak, Allah benci itu. Ya kalau tidak memahami firman ya oke lah. Anggap itu masih dinitiu, orang Rotterdam masih dinitiu soalnya kenal Tuhan. Tapi kalau sudah kenal firman lalu bilang kita cerai, ayat 16 ini Maleakhi 2, Allah benci. Kalau Allah sudah benci artinya tempat kita ada di neraka. Halo? Yang sudah berkeluarga jangan punya konsep untuk cerai. Amin. Persoalan apapun dalam keluarga kita, saya mau katakan begini, selesaikan masalahnya dan jangan selesaikan rumah tangganya. Halo? Persoalan terjadi dalam rumah tangga kita, masalah terjadi dalam rumah tangga kita, selesaikan masalahnya, jangan selesaikan rumah tangganya. Jangan selesaikan rumah tangganya, karena itu dibenci oleh Tuhan. Allah membenci perceraian. Anak-anak muda, perhatikan sini, dengar baik anak-anak muda. Kenapa Tuhan sangat membenci perceraian? Sekali saya katakan tadi, Allah yang membentuk rumah tangga itu. Makanya dari awal, kalau saudara baca di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah tidak suka, Tuhan tidak suka anak-anaknya itu pacaran dengan orang-orang yang di luar gereja atau di luar Tuhan. Tapi dia ganteng Pak Pendeta. Oh, maka dia mau ganteng. Nanti masuk neraka sama-sama. Kok dia cantik Pak Pendeta? Wih, itu Siti pun cantik lagi. Kenapa? Konsepnya adalah supaya ketika sebuah keluarga dibangun, keluarga itu tidak gampang cerai. Tidak gampang cerai. Jadi kalau anak muda masih pacaran, ya, hari ini pacaran dengan orang yang tidak kenal Tuhan, lebih baik putus. Walaupun dia ganteng, masih ada hati yang lebih baik dari itu. Amin. Kalau tidak kenal Tuhan susah, saudara. Nanti bangun pagi-pagi kita pergi gereja, siap gereja, dia ngorok di kamar. Dia pura-pura ambil pancing, dia pergi pancing di laut sana, saudara. Kalau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Konsepnya jelas. Allah yang bentuk rumah tangga itu dengan satu tujuan supaya keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Allah sangat membenci perceraian. Kita masuk dalam tujuan pernikahan Kristen. Yang pertama, supaya keluarga menjadi alat peraganya Tuhan untuk mempraktekkan kasih Allah.
supaya kasih dari Allah itu bisa tersalur lewat keluarga Kristen. Bisa mempraktikkan kasih itu dalam keluarga, di dalam masyarakat, di mana saja, di kantor. Kita bisa mempraktikkan kasih Allah itu. Prakteknya lewat apa? Lewat tatanan yang Tuhan sudah bangun di dalam rumah tangga. Otoritas dalam keluarga adalah siapa? Suami. Jangan dibalik. Ini tatanan yang Allah sudah bangun. Bukan istri yang jadi pemegang otoritas. Otoritas dalam keluarga itu adalah suami. Kalau dibalik, seperti payung. Otoritas itu seperti payung. Jadi kalau payungnya dibalik, maka apa yang terjadi? Pasti kita kena hujan, kena panas. Tapi coba otoritas itu dikembalikan pada posisinya. Maka ketika kita bersalah, kita ada di dalam perlindungan. Istri tunduk dan hormati suami. Suami mengasihi istri. Ini tatanan yang Tuhan bangun, saudara. Dalam Efesus pasal yang kelima. Istri jadi penolong, bukan perongrong. Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Teman pewaris. Istri itu teman pewaris dari kasih karunia Tuhan. Yang berikut, yang kedua, tujuan dari pernikahan adalah melahirkan keturunan ilahi. Bukan hanya sekedar meneruskan marga. Bukan hanya sekedar untuk meneruskan marga Ufi, marga Nun, marga Elim, marga Pelata dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar itu, tapi lebih daripada itu. Mereka adalah keturunan ilahi. Makanya dalam Alkitab dikatakan ada anak-anak manusia dan ada anak-anak Allah. Dalam perjanjian lama, anak-anak manusia adalah anak-anak keturunan ilahi yang kenal siapa Allah, yang mengasihi Allah, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi anak-anak manusia adalah anak-anak yang tidak mengasihi Tuhan. Tujuan dari sebuah pernikahan adalah melahirkan keturunan ilahi. Karena keturunan ilahi, maka sebuah pernikahan atau keluarga harus diberkati dulu, baru setelah itu beranak cucu. Wow, ini yang luar biasa. Coba kita lihat sini. Ayat 28, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, Allah memberkati mereka. Siapa mereka? Adam dan Hawa. Siapa mereka? Keluarga yang sudah dibangun oleh Allah itu. Setelah dibawa Adam itu Hawa sudah dibawa kepada Adam, lalu Allah memberkati mereka. Setelah Allah memberkati mereka, yang berikut adalah Tuhan bilang sudah beranak cucu. Hari ini kita balik, beranak cucu dulu baru diberkati di gereja. Halo? Ya Pak Pendeta, saya tidak mengerti firman Pak Pendeta. Oke lah, Tuhan mengampuni, Tuhan memperesa. Tapi kalau sudah kenal Tuhan, anak-anak muda dengar, jangan sorong diri dulu, baru beranak cucu. Mana beranak cucu? Beranak cucu duluan dulu baru diberkati. Allah memberkati mereka. Lalu setelah diberkati, Tuhan bilang sudah beranak cucu. Anak-anak gadis, jaga diri kalian.